Kalau gue sih hasil didikan orang tua gue adalah saat lu masuk, apalagi nih ngomongin dua keluarga, saat lu sudah masuk ke satu keluarga, lu ini harus adaptasi gitu. Lu harus respect sama orang tua banget, termasuk dengan orang tua dari sisi cowok lu. Nah kalau kita nyambungin sama si Meghan-Meghanan ini, si Meghan ini sebelum dia maritin si Prince Harry itu, ya bener kan? Iya. Nah, sebelum dia kawinin Prince Harry, dia sudah tahu siapa Prince Harry ini. Iya. Dia sudah tahu juga konsekuensi yang akan dia dapati saat dia menikahi seorang ini. Lu tidak bisa menjadi kling kayak malaikat Tinkerbell yang klik gue masuk sini lu semua harus berubah kayak gue. Nggak bisa, menurut gue itu egois. Jadi orang itu yang namanya harus beradaptasi. Kalau seandainya pas awal nikah tahu Bakri punya banyak aturan, kira-kira bakal tetap ngelanjutin atau enggak? Kalau kamu harus ngikutin positif. gini-gini gitu ya? Ya, dari awal udah dikasih tahu. Ya gue kasih tahu. Kalau gue nggak bisa gimana gitu. Kalau lihat dulu tanggapan suaminya. Kalau misalkan calon suaminya ya kan dia yang membawa gue. Kalau misalkan dia tanggapannya ya sudah nanti kita lihat, kita harus adaptasi. Kalau kamu benar-benar nggak bisa ya nggak apa-apa gitu. Gue mah lanjut terus. Kalau misalkan bilang ya nggak bisa kamu, jadi maksudnya artinya gue dia memenjarakan kemerdekaan gue dong gitu. Nah itu dari awal udah digituin. Bagaimana dengan yang lain, kalau misalkan yang itu aja dia sebelum memulai aja dia udah nggak ngebiarin gue untuk dan nggak ngebela gue untuk oke, take your time untuk beradaptasi gitu. Tapi untuknya Ardi adalah, nah itu juga untuk teman-teman yang belum menikah terus gitu punya calon suami kalian itu harus bisa fight for you. Yes. Gitu, karena kalau misalkan he is the one yang Gue mau ketawa, karena itu yang bapak gue ngomong waktu gue putus terakhir. iya dia yang harus fight untuk lo di keluarganya gitu. Ya, itu. Mending keluarganya doang, nanti keluarnya juga gue waktu awal nikah sama Adi. Kamu harus menghargai aku karena gimana cara orang-orang nge-treat gue itu terlihat dari gimana cara lo treat gue, terlihat dari gimana cara lo menghargai gue. Kalau misalkan lo tidak bisa, ya berarti orang-orang akan ngerendahin gue. Gimana tergantung dari lo deh. Pokoknya dia ngebawa gue tuh sangat bagus. Enak ya? Iya, Iyalah, enak. semua orang di rumah netizen juga ngeliat tuh hidupnya enak banget. Karena bukannya enak maksudnya enak mewah-mewah, enggak, sama sekali tidak ada yang harus dikekang, tidak ada yang harus dirubah, dipaksa kayak gimana. Jadi gue bisa I can be myself. Jadi sama aja kayak kita mau masuk ke sebuah ruangan. Ada pintu. Nah ini pokoknya kita adalah ruangannya. Kita punya pintu. Di pintu itu kita juga harus kasih tahu. Kayak misalkan rules-nya gitu. Lo kalau misalkan untuk kedeket sama gue, lo harus gini. Gue nggak suka gini. Jangan berharap semua orang itu peka dengan itu. Contohnya gue seorang yang sama sekali tidak peka, ya kan? Jadi kayak gue tuh harus dikasih tahu. Bu, Jawabannya gue tuh udah ada di muka gue. Bu, gue tuh nggak suka lo kayak gini. Oh gitu, kenapa? Gitu. Pasti gue nanya. Kalau misalkan dia cuman yang kayak gitu, gue pikir mungkin bisa, oh lagi kesel kali ya masalahnya gitu. Gue bisa kayak gitu, jadi jangan berharap orang itu tahu tanpa kamu kasih tahu apa yang kamu rasa tentang dia gitu. Gitu. Percayalah dia adalah orang yang sangat tidak peka. Tapi aku lagi mau berusaha loh, itu jangan gitu deh, suami aku nonton dipikir aku lagi gak berusaha. Gue berusaha, gue pengen menjadi orang yang peka karena nggak bagus juga gitu. Tapi gue sampai sekarang masih belum bisa. Jadi lebih baik lo kasih tau gue kalau misalnya gue ada salah atau lo nggak suka sama gue, lo mending kasih tau gue gitu daripada gue lempeng-lempeng aja gue gak tahu ada masalah apaan. Bentar lagi gue pengen lebih serius loh, hati-hati. Bentar lagi aja gue mau meeting, udah ada belum orang-orang? Udah di depan giran dia yang mau meeting, gue yang deg-degan sama lu. Gue bentar lagi akan jadi orang serius dan gue nggak pakai baju gini lagi. Oh, kenapa jadi kayak gitu? Gue yang bilang meskipun gue paling sering suruh dia serius, tapi gue ingin jangan, udah. Tapi aku tuh selalu bisa tertawa. Iya. Intinya apapun itu yang dilewati, senyum dulu. Karena kuncinya adalah jangan bahagia dulu baru senyum, tapi senyumlah biar kau bahagia. Ya. Terus udah gitu kalau misalkan tiba-tiba kita dapat assignment atau kita dapat suatu hal yang kita ngerasa kok gue disuruh ngejalanin ini. Jangan ngeliatnya kayak gitu, harus lihatnya adalah artinya lo mampu. Sebenarnya dalam diri lo tuh ada kemampuan untuk lo menyelesaikan itu gitu. Jadi
look deeper to yourself, digali lagi lebih dalam. Karena kalau orang lain bisa memberikan tugas itu ke lo, artinya lo ada sesuatu, there's something in you yang lo Media bisa lakukan tugas itu. Kebetulan udah kelamaan, gue takut anak dia ngomel. Gara-gara dia ngobrol sama gue. Gue letak-letak cek deh. ya, oke. Lu cek anak lo di atas deh. Jangan kemana-mana, tetap di Nyonya Bos.